Aku lihat tadi di awal-awal yang paling seru tuh awal nih. Wah, ini muncul semua tuh caketum-caketum itu. Iya. Kenapa itu? Karena basicnya gini, bahwa kita tuh tahu bahwa HIPMI itu adalah kita tuh persahabatan dan persaudaraan tuh. Dan kenapa dipanggil Rinco dulu? Kenapa dipanggil Renco? Karena dulu waktu aku SMP ada temenku perempuan namanya Reno juga, yang sampai saat ini pun juga masih jadi sahabat aku. Jadi aku jadi Reno cowok. Sampai akhirnya aku lulus kuliah itu di tahun 2012 tuh. IPK aku cuma 2,68. Saya 2,6. 2,6. Wah, salaman lagi tuh. 2,6. Apa mentalnya mental pejuang beneran nih? Pejuang. Kenapa itu memaju Musda? Simple tuh. Kenapa aku mau maju Musda itu adalah pertama adalah balik lagi. Apa yang diajarin sama orang tuaku. Aku harus bisa punya manfaat buat orang dan harus bisa punya dampak buat orang. Siap, dan Endi Kusuma dari seiringan Musda Jaya, ini yang terakhir caketumnya ini. Berarti yang paling keren nih. Enggak? Siapa dia? Ah, ini dia. Siap. Wabendum. Wabendum Jaya. Caketum. Wabendum 5. Wabendum 5. Sama. Terima kasih kehadirannya nih. Ini makanya apa nih? Wabendum atau caketum nih? Sekarang udah jadi caketum nih. Oh, caketum ya, caketum. Terima kasih waktunya nih caketum. Moga-moga dengan yang teman-teman nanti melihat dari 5 caketum itu kan bebas memilih siapa aja. Ya kan? Dengan nanti hasil dari podcast ini kan bisa melihat, oh siapa sih? Hari ini yang terakhir biar tahu nih siapa nih. Caketum Rino kan, video GoPro dulu. Oke, siap. Bro, gue yakin kita tuh bisa raih dengan nyata dan juga bermutu. Asal kita berani dan juga kita nggak sendirian. Maka dari itu harus kita berkembang bersama. Oke? Halo, gue Reno Adityo. Mungkin kalian lebih kenal gue sebagai Renco. Gue adalah generasi pertama pengusaha di keluarga gue. Dan gue jalanin usaha ini dari berbagai sektor. Dan sampai akhirnya pada saat ini gue gabung di HIPMI Jaya. Dan dari HIPMI Jaya, gue belajar untuk menjadi pengusaha pejuang. Kita harus fokus, tepat sasaran, dan berdampak. Dan dari beberapa bulan yang lalu, gue mendapatkan dorongan dari sahabat-sahabat gue yang juga anggota HIPMI Jaya untuk maju sebagai calon ketua umum HIPMI Jaya. Dan saat ini, gue sudah siap untuk menjadi ketua umum HIPMI Jaya. Terus mau gimana nanti HIPMI Jaya di eranya Reno? Gue mau HIPMI Jaya untuk bersama pengusaha pejuang yang berdampak untuk Jaya Sejahtera. Nah, Jaya Sejahtera ini baru bisa terwujud dengan melibatkan semua elemen secara partisipatif dan accountable. Jadi kita di sini harus bersama-sama memastikan setiap program berorientasi manfaat dan kesejahteraan. Membangun ekosistem kolaborasi multisektor. Memulai regenerasi pengusaha pejuang yang capable dan HIPMI Jaya harus bisa jadi mitra strategis bagi semua kalangan. Mari kita berkembang bersama HIPMI Jaya dan memberikan dampak untuk semua. Wih, keren ya, tepuk tangan nih. Ini bikin covernya niat banget loh. Niat banget loh. Ini niat, tapi sebenarnya ini kita meminimalisir untuk bagus tapi budgetnya kecil aja. Jadi mengefisiensikan juga manfaat. Aku lihat tadi di awal-awal yang paling seru tuh awal nih. Wah, ini muncul semua tuh caketum-caketum itu. Kenapa itu? Karena basicnya gini, bahwa kita tuh tahu bahwa HIPMI itu adalah kita tuh persahabatan dan persaudaraan tuh. Jadi dari situlah yang aku dari awal aku mulai usaha, dari mulai aku kecil sampai sekarang, bahwa pertemanan itu, persahabatan itu adalah long term investmentku. Itu yang selalu aku bawa dari kecil. Karena cerita sedikit, Tom, izin.
orang tua aku tuh dari kecil tuh dia mengajarkan aku tuh hal tuh untuk bisa berbuat baik terus sama orang. Orang tua aku tuh dua-duanya PNS tuh. Dua-duanya PNS, dua-duanya bukan dari ya keluarga biasa-biasa saja lah, aku dididik sama keluarga aku. Tapi mereka selalu mendidik aku tentang bagaimana kita itu harus selalu baik sama orang, membantu orang, mempunyai manfaat buat orang, dan mempunyai dampak buat semua orang. Dari sisi itulah yang akhirnya aku membawa untuk sekarang aku memaju calon ketua umum HIPMI Jaya. Tepuk tangan. Sebelum lanjut sekolah, aku mau tahu ini gimana ini? Ini tuh sign R tuh. Sign R. Oh. Ini kalau apa namanya disabilitas ya. Ini tuh adalah sign R. Oh. Gitu. Jadi ya. Tepuk tangan lagi nih. Aku baru tahu. Kira kenapa ini? Iya. R berarti. Tapi dapatnya aku nomor 1 nomor urutnya. Iya, pas banget. Kalau ini kan 2 kan. Ini 1. Berarti bisa koalisi sama nomor 2 dong berarti. Utuh dong berarti. Ini kan 1-2 nih. Oke, aku mau lanjut tentang background dulu lah. Biar teman-teman HIPMI yang lagi ikut pencoblos ini ya, apa memilih, gimana sih backgroundnya Caketum Renco. Dan kenapa dipanggil Renco dulu? Kenapa dipanggil Renco? Karena dulu waktu aku SMP ada temenku perempuan namanya Reno juga, yang sampai saat ini pun juga masih jadi sahabat aku. Jadi aku jadi Reno cowok. Oh, Reno cowok jadi Renco. Oh, saya baru tahu. Awal mulai gitu. Jadi mungkin teman-teman HIPMI lainnya banyak nggak tahu itu ya. Banyak nggak tahu. Berarti di sini baru tahu nih. Iya, perlu kita kasih tahu sekarang. Kasih tahu sekarang. Berarti Reno cowok, bos. Reno cowok. Oke. Terus background sekolah tuh? Dulu aku SMP, SMA aku di Al Azhar Pusat. Dari dulu itu aku bisa dibilang bukan orang yang mempunyai pendidikannya tuh yang baik lah tuh. Aku suka main tuh. Aku suka nongkrong. Aku suka ngobrol sama orang baru dan lain-lain lah. Jadi aku tuh punya teman-teman yang dari SMP sampai saat ini tuh selalu aku jaga. Tuh kurang lebih sekitar 30 sampai 50 orang. Banyak banget ya. Banyak, dan itu kita sedekat itu semuanya. Dan sampai sekarang pun di HIPMI pun mereka juga masuk juga. Ya salah satunya mungkin ketum tahu Biantra sebagai ketua tim Sasku. Bendum Jakbar sebelumnya. Bendum Jakbar, betul. Terus ya ada teman-teman HIPMI lainnya juga. Itu yang selalu aku bawa. Dan memang dari perjalanan aku menjaga teman-temanku itulah yang sampai saat ini aku berjalan. Kenapa? Aku bisnis pun juga sama temen tuh. Gitu, sama sahabat-sahabatku yang itu juga. Lalu aku kuliah di Trisakti dulu. Oh, berarti kita satu alamat. Adik kelas ini. Iya. Aku 2007 manajemen ekonomi. Ini senior banget bos, 96 bos. 96. Akuntansi, sama-sama ekonomi berarti. Ekonomi tepuk tangan lagi nih. lagi. Oh, anak Trisakti juga. Trisakti. Jalur Trisakti harusnya mendukung Renco nih. Ini biar teman-teman Trisakti lihat ini harusnya ya. Masa ini kader Trisakti juga ternyata. Iya, satu-satunya calon ketua umum dari Trisakti hanya aku saja. Mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu nih. Seiring berjalannya waktu, yang tadi aku ceritakan juga sama Tumbas juga bahwa ya memang aku selalu aku suka yang namanya aku ngebantu orang. Aku suka berteman sama orang. Aku suka berelasi gitu. Sampai akhirnya aku lulus kuliah itu di tahun 2012 tuh. IPK aku cuma 2,68. Saya 2,6. 2,6. Wah, salaman lagi tuh. 2,6. Salaman lagi. Tapi berapa tahun? 5 tahun. 9 tahun. Salaman lagi. Kalah senior. Hormat ini. Hormat. 9 tahun. 9 tahun. Aku 5 tahun. 5 tahun masih oke lah ya. 5 tahun masih oke lah. 4 tahun, 1 tahun ini nakal-nakal lah ya pas. Betul. Jadi kerjaannya dulu tuh main nongkrong ya ketemu kalau Trisakti nggak nongkrong kelihatannya nggak seru sih. Nggak seru. Waktu Trisakti itu ada peloncoan nggak waktu itu? Udah nggak ada ya. Pas lagi zamanku udah tidak. Karena 97 udah terakhir kelihatannya. Betul. Pas zamanku udah tidak terlalu ada banyak pelonco-peloncoan. Tapi aku di Trisakti dulu tuh aku memang aku suka olahraga tuh. Dari kecil aku suka kompetisi, aku suka olahraga. Basket. Bola. Oh, sepak bola. Sepak bola. Aku ikut SSB, terus dulu juga sempat ikut di Asiop dan sempat masuk ke Persija Junior juga dulu. Oh, sempat. Tapi satu dan lain hal cedera dan jadinya aku nggak bisa melanjutkan. Balik Trisakti bentar nih. Trisakti siap. Pernah ikut berantem sama Budut nggak? Zaman itu ada nggak zaman itu? Nggak ada. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Oh. Udah nggak ada. Berarti di kampus
Sempat kampus F nggak? Sempat kampus Cempaka? F dulu, Cempaka Oh, Putih, pasti ya. 2 tahun. Abis itu aku pindah berarti ke sama. A. Sama-sama. Berarti kampus F masih ada sampai hari ini ya? Yang di F. Iya. Yang di F, Cempaka? Yang Cempaka Putih kayaknya udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Kayaknya ya. Oh. Tapi aku nggak tahu juga Iya, sekarang. udah lama ya. Oke, lanjut Gitu. ke bisnis nih. Bisnis. Ini yang paling seru nih. Siap. Kan aku denger itu kan di mana-mana kelihatannya ini seorang mulai bisnis dari uduk, nasi uduk. Ceritanya gimana sih bisa bikin nasi uduk atau ada cerita lain di balik ada itu? cerita lain. Coba dibalik. gimana tuh? Jadi gini tuh. Jadi memang aku ini generasi pertama di keluargaku yang mulai bisnis. Awal mulaku itu kenapa aku mau berbisnis itu adalah tadi bahwa IPK aku cuma 2,68. Tapi yang tadi saya sampaikan bahwa orang tua aku tuh selalu ngajarin aku tuh untuk aku tuh harus bisa bantu banyak orang tuh. Yang paling penting kita bantu pertama siapa sih? Keluarga, satu. Yang kedua adalah orang terdekat kita. Yang ketiga baru orang lain, gitu. Nah itu kan yang membuat saya bahwa, kayaknya jadi pengusaha ini adalah salah satu contoh atau salah satu pembuktian untuk kita bisa membantu orang. Dengan sesimpelnya apa? Kita bisa membuka lapangan pekerjaan baru, ya kan? Nah, balik lagi ke lulus kuliah dengan IPK ke 2,68. Aku itu akhirnya memutuskan, gue udah nggak bisa kerja di mana-mana nih gitu. Dan gue punya mimpi bahwa gue harus bantu banyak orang. Ya udah, gue harus jadi pengusaha gitu. Karena balik lagi ke belakang, dari aku zaman SMA pun aku juga udah mulai usaha. Aku jualan baju bola pada saat itu karena teman-teman suka bola juga. Terus pas aku kuliah juga aku sambil nyari duit tambahan. Aku dulu jadi volunteer juga di Java Jazz tuh. Kenapa aku ngambil volunteer di Java Jazz itu pada saat aku kuliah itu dan nambahin duit kerja juga, karena aku balik lagi tadi, aku butuh relasi gitu. Dulu pada saat itu aku punya rumus itu gini tuh, aku punya 3 variabel. Kalau aku dapetin 2 dari 3 itu pada saat kuliah ya, 3 dari 2 itu aku tidak akan ambil. Jadi ada satu adalah uang, yang kedua adalah relasi, yang ketiga adalah pembelajaran. Pada saat aku zaman kuliah, aku adalah jadi volunteer dulu, tidak dibayar apa-apa, dibayar pakai nasi kotak doang. Jadi LO artis-artis luar negeri. Iya. Ke Jakarta. Aku dapat relasi tuh. Terus aku dapat pembelajaran juga. Pembelajarannya apa sih? Aku bisa memanage akhirnya. Aku bisa interaksi sama orang asing. Aku bisa belajar komunikasi. Pada akhirnya setelah jadi volunteer akhirnya mulai dibayar lah. Akhirnya nambah-nambahin duit jajan. Yang penting 3 dulu. Yang penting ada. Iya betul. Nggak dibayar nggak apa-apa. Yang penting networking jalan. Betul. Karena kita sama-sama tahu bahwa networking itu investasi jangka panjang kita. Kita nggak ada yang pernah tahu tuh. Ya aku bisa kenal sama Cak Abbas ini di sini karena kan. Karena HIPMI, betul. Kita nggak ada yang tahu, mungkin nanti kan 2 tahun lagi, 5 tahun lagi kita ada sama-sama. Jadi menteri, jangan lupa saya bos. Bos Renjo ini pernah podcast sama gue enggak, gue kirimin nanti. Ini kan jejak digital bos. Digital. Terus ya udah balik itu tadi pas 2012 aku lulus kuliah, IPK ke 2,68. Aku pada saat itu aku hubungin teman SMA aku. Namanya Ari. Panggilannya Babe. Itu sahabatku, saudaraku. Aku tanya, dia kuliah di Padang pada saat itu. Aku tanya, bro lo ngapain? Gue belum lulus kuliah nih. Gitu. Kan dia lagi bisnis batu bara di sana sambil kuliah juga. Gimana bisnis batu bara lo? Lagi kurang baik nih. Dia bilang gitu. Yaudah yuk ke Jakarta yuk, kita ngobrol-ngobrol. Ke Jakarta lah. Ke Jakarta, terus abis itu kita coba apa ini kita kerjain. Kita search lah tuh, dulu namanya Alibaba.com. Zaman masih top lah itu, cari searching lah. Iya, apa nih barang-barang yang kita bisa jual, gara-gara dia dulu salah satu batu baranya itu untuk semen Padang gitu loh di sana. Apa yang kira-kira bisa kita supply ke sana? Awalnya dari situ. Kita search, keluarlah ada beberapa barang, salah satunya barang adalah gas generator dari Malaysia. Aku coba email ke mereka. Dibalas lah sama mereka. Mereka bilang ada representatifnya nih di Jakarta dia bilang gitu. Aku hubungin lah representatifnya di Jakarta. Dan ternyata tuh orang yang representatif di Jakarta itu adalah orang tuanya temanku juga. Memang jalannya. Akhirnya kita berhubungan. Aku nggak punya modal. Dan dia juga nggak punya modal. Gimana caranya? Yaudah kita jualin deh. Kita bikin perusahaan. Aku bareng sama temanku. Akhirnya aku coba untuk yaudah kita jualan aja, kita jadi sales dulu deh. Nanti kita dapat insentif buat jadi modal kita. Ya, komisi.
Balik lagi, kenapa aku ngambil gas generator itu? Itu adalah gas generator ada oksigen, nitrogen, sama hidrogen. Gas generator oksigen itu adalah kita ada kayak mini plant gitu, yang itu produksi oksigen dengan purity yang dibutuhkan oleh rumah sakit, yang disaring dari udara bebas ini, gitu loh. Dijadiin jadi purity yang dibutuhin untuk rumah sakit, untuk medical. Wah, berarti kan ini salah satu yang bisa ngebantu banyak orang juga. Setelah aku riset, sebanyak itu orang-orang di pedalaman yang meninggal karena kekurangan oksigen tuh. Jadi ya udah, oke, kita sambil jalan, kita sambil bantu orang juga nih gitu. Aku coba kerjasama sama rumah sakit daerah di daerah-daerah. Ke Atambua, aku jualan ke Atambua. Aku gak pernah di Jakarta, jadi aku pergi terus ke sana, ke Atambua, ke Kalimantan, ke Sumatera. Kalau dulu itu di daerah Jawa itu tabung-tabung oksigen yang segini tuh, itu harganya 70.000 satu tabung. Di daerah Sumatera tuh sekitar 150.000 per tabung. Kalimantan 250.000 per tabung. Sampai Papua tuh harganya 800.000 per tabung tuh. Sampai ingat bos, luar biasa ya. Terus ya itu jadinya gimana caranya kan itu kan bisa menjadi mengefisiensikan mereka punya anggaran, ya kan. Dan akhirnya mereka bisa punya pabrik kecil untuk mereka produksi oksigen sendiri, tidak perlu dikirim lagi dari Jawa gitu kan. Kita akhirnya jual ke beberapa daerah, rumah sakit daerah di Indonesia. Sampai akhirnya sambil berjalan di 2013 tuh. Aku masih ya kita kemana-mana masih naik bis kota, naik motor. Masih cupu lah. Nggak punya modal apa-apa sambil jadi sales juga. Jadi ngerjain itu juga. Aku punya teman yang dimana teman aku itu dia neneknya itu tuh tukang orang Betawi asli. Dia bikin suka bikin nasi uduk. Aku bilang yaudah deh kita bikin nasi uduk deh gitu. Kenapa aku bikin nasi uduk tuh? Karena balik lagi aku punya rumus yang selalu aku sampaikan, bahwa aku ada 8 kali 3 dalam 24 jam hidupku pada saat itu. Pada saat aku belum nikah. 8 jam pertama adalah aku istirahat. 8 jam yang kedua adalah aku menjalankan main bisnisku. Dan 8 jamku yang ketiga adalah aku berelasi. Dan aku bikin nasi uduk itu bukan semata-mata aku mau mendapatkan keuntungan saja. Tapi aku mau mendapatkan teman-teman baru, relasi baru. Jadi aku pulang kantor jam 5, aku habis itu buka warung tuh di Cipete dulu, namanya nasi uduk Baba. Ada di Cipete ya? Di Cipete, namanya nasi uduk Baba. Tendaan tuh. Iya. Tendaan. Aku di sana nongkrong di sana terus, ketemu sama customer-customerku, aku ngobrol sama mereka. Ngapain? Kerjanya apa? Terus tinggalnya di mana? Akhirnya aku berteman lagi sama mereka. Akhirnya aku nambahin relasi lagi di situ. Itulah aku jualan nasi uduk dari situ gitu. Dan akhirnya nasi uduknya alhamdulillah juga laku, juga enak. Jadi ya kita terus berjalan sampai sekarang. Akhirnya kita bikin 3 cabang pada saat itu di Cipete, di Haji Nawi, sama di Dharma Wangsa pada saat itu. Itu sambil mengisi waktu luangku. Sampai akhirnya balik lagi tuh tadi yang cerita tentang masalah gas generator. Ini paralel ya, Paralel. Di 2014 itu aku jual ke salah satu rumah sakit di daerah Kalimantan Tengah. Pas aku setelah selesai install di sana, aku jalan-jalan lah. Ternyata di sana perusahaan sawit itu besar tuh di sana. Aku cobalah masuk ke sana karena ada salah satu produk kita adalah gas generator hidrogen untuk sawit. Aku coba ke sana, mau coba presentasi ke sana, mereka bilang ya udah silakan. Setelah aku cari tahu yang punya siapa, itu ternyata bapaknya, itu yang punya bapaknya, anaknya itu adalah teman SMA aku yang cuma 1 tahun sekolah SMA bareng sama aku. Jadi lagi-lagi ini kebetulan hoki lagi. Hoki lagi. Memang jalan Tuhan itu. Jalan Tuhan. Terus akhirnya aku temuin sama temanku, ini punya lo? Iya, ini punya bokap gue. Ngapain lo di sana? Dia bilang kayak gitu. Oh, gue mau jual ini nih gas generator, dia bilang gitu. Oh gitu, ya udah ngobrol-ngobrol deh, ketemu deh gitu. Apa nih yang bisa gue bantu? Dulu kan kita kan masih muda, kita masih semangat tuh. Kita apapun kita kerjain tuh. Apa nih yang kira-kira bisa kita kerjain? Dia bilang, pengeluaran terbesar dari perusahaan sawit itu adalah pupuk. Hampir sekitar 60% itu pengeluarannya itu untuk mereka pupuknya sendiri. Aku bilang, ya udah bisa nggak gue masukin pupuk? Aku bilang, nggak mungkin lah. Pemain pupuk tuh gede-gede semua dan itu saja. Dia bilang kayak gitu. Kalau lo bisa masukin pupuk ke tempat gue masuk bareng sama lo. Dari 2014 sampai saat ini aku bisnisnya pupuk tuh. Saya banyak pembelajaran juga nih. Ternyata memang networking masuk dalam 3 kriteria. Betul. Makanya nasi uduk nambah teman. Saya juga ngelakuin hal sama. Dulu buka refleksi,
tujuannya memang untuk bisnis, tapi banyak customer baru, saya ajak ngobrol juga tuh. Betul. Habis itu nambah temen lagi sampai ada beberapa sekarang masih kontak sama saya. Oh iya. Padahal customer saya pijat refleksi. Pijat refleksi. Iya. Iya. 2000 berapa ya? 2007 dah, 2007. Iya. 2007 2006. Iya. Iya, Wah, iya, luar iya. biasa ya. Siap. Nah, itu yang dalam grup Lamandau Group semuanya ya. Ya. Termasuk pupuk tadi. Ya. Gas masih. Sekarang sudah tidak ke sana, Tapi sering fokusnya di pupuk sekarang. sekarang fokusnya di pupuk. Jadi di pupuk itu sekarang kita akhirnya di 2018-an kita mikir dari 2014 itu 4 tahun kita ngejalanin pupuk dari mulai kecil sampai sekarang kita udah alhamdulillah udah lumayan besar. Pengeluaran terbesar kita dari pupuk ini apa gitu loh. Karena kan kita punya pabriknya tuh di Gresik pada saat itu. Terus kita juga jadi distributor pupuk Indonesia juga. Terus kita pabrik di Gresik. Ini pengeluaran terbesar dari pupuk ini apa nih aku cari tahu bahwa itu salah satunya logistik. Jadi di 2018 kita bikin perusahaan logistik. Gitu. Kenapa bikin perusahaan logistik? Karena kita bicara untuk kita supply chain-nya tuh. Ya, pengembangan supply chain-nya lah. Untuk lebih hemat harganya supaya nggak terlalu mahal. Betul. Kalau kasih orang lain kan mahal, Bos. Betul. Kantong kanan kantong Iya, kiri. kantong-kantong gini. Nyambung ini memang. Saya banyak belajar juga hari ini. Jadi yang saya lakukan bener loh. Dari ini harus nyambung bisnisnya ya. Harus Memang nyambung. support bisnis utama ya. Betul. Jadi sekarang ini di logistiknya sendiri kita ada warehouse juga, ada bongkar muat, ada shipping, ada tracking. Tapi shippingnya kita masih operator saja. Tapi kita sudah bikin door to door. Kenapa? Karena kita juga punya teman-teman yang main bisnis pupuk juga, otomatis ya udah kita bisa jualan logistik kita juga gitu loh. Gitu. Daripada dempel orang lain. Betul. Tepuk tangan nih, Bos. Kalau tadi nasi uduknya masih jalan apa? Apa kena pandemik kemarin? Nasi uduk kita stop di 2017 tuh. Iya. Kenapa itu kalau stop tuh? Karena pada saat itu kita akhirnya fokusnya untuk Iya, kita karena lihatnya cuan yang pupuk lebih enak, Bos. Saya juga sama. Saya awalnya main ATK. ATK. Habis main printer komputer, waduh ini berat banget. Saya mesti lepas. Itu nggak fokus. Saya terlalu banyak bisnis kan pusing. Betul. Benar, Tom, ya? Betul. Wah, luar biasa nih. Saya ternyata di balik itu Rinco nih top juga ya. Kalau cuma dari profil semua orang biasa aja ya. Ternyata Betul. perjuangannya juga luar biasa ya. Perjuangan luar biasa. Karena dulu ya pas di nasi uduk itu tuh kita dari jam 6 kita buka warung sampai jam 1 pagi. Aku selalu pulang sampai jam 2 pagi. Dulu rumahku di Cibubur. Aku naik motor pulang sampai rumah sekitar jam 2:30-an. Ya kita tidur sampai jam 8. Habis itu kita kerja lagi, bisnis lagi. 8. Betul. 8. Tiganya dari apa? Uang, relasi, relasi, pembelajaran. Jadi nggak dapat uang, relasi nggak apa-apa, belajar. Betul, karena relasi ini kan pasti kan investasi kita jangka panjang. Iya. Kadang-kadang kita ketipu atau apa itu kan pembelajaran. Betul. Oke, lanjut lagi nih. Lanjut Udah lagi. tahu semua nih ya, teman-teman yang memilih Cakatum Rinco. Kena masuk IP tahun berapa? Aku masuk HIPMI tahun 2018. Berarti baru juga nih. Beberapa Baru Cakatum juga juga. sama berarti. Cakatum lainnya juga ada yang. Satrio Rama sama Rian Harun 18 juga seangkatan sama aku tuh. Oh, ini berarti ini satu angkatan bersaing ini. Bersaing. Berarti angkatan itu paling top berarti ya. Ada 3 Cakatum. Ada ya? 3 Cakatum. Waduh, gila tepuk tangan. Melahirkan kader-kader terbaik. Terus waktu itu ingat ya yang wawancara siapa? Terus masuk ada rekomendasi dari siapa? Dulu yang ngajak aku masuk HIPMI itu kebetulan emang Tum Sona. Aku kenal sama Tum Sona tuh di tahun 2016 tuh. Pada saat itu aku masuk ke dalam bukan organisasi ya. Dia tuh ada namanya Heritage Millennials Future Leaders. Di situ anak HIPMI cuman aku, Tum Sona sama Tum Afi pada saat itu. Aku kenal sama Tum Sona di situ pada saat itu. Dan di saat itu dia lagi menjabat sebagai ketum Jaksel. Dia bilang mau masuk HIPMI nggak gitu. Tapi teman-temanku isi itu anak HIPMI kan teman-temanku semua. Iya. Karena kan dari dulu kan kita main juga di situ aja nih tuh. Jadi sekarang ketemunya lah ya. Iya, Bang Ovar. Dulu kita kenal udah dari tahun 2001 dulu. Malah duluan Dum Over dibanding Tum Sona ya. Iya, malah kenal sama mereka itu malah dari. Apalagi Biantar dari Biantra teman SMP ku. SMP. Biantra, Dimas Kuntadi. Oh, Dimas adiknya Arya. Ketua Arkun. Betul. Oh, saya juga kenal baik juga terakhir itu. Siap. Zamannya Ketua Maming. Jadi ya mereka itu adalah orang-orang yang sangat-sangat kita jaga. Karena ya aku ngelihat pertemanan itu kan kita nggak bisa yang cuma sekedar one shot. Habis itu kita selesai gitu aja gitu. Pada waktu masuk itu posisinya apa? Pada saat itu aku jujur aku masuk HIPMI itu
Mau cuma satu tuh tadinya. Aku cuma mau main bola doang karena dulu ada Hipmi Jaya Cup kan. Oh, duh, awalnya itu aja tujuannya. Awalnya itu doang tujuannya. Ya sambil nyari temen juga kan. Tapi pada saat itu aku dimasukin ke BPC Jaksel sama Tum Sona menjadi departemen awalnya, lalu ke kompartemen. Pada saat terakhir aku diamanahin menjadi wakil bendahara umum di Jaksel. Sampai hari ini. Di Jaksel. Oh, sebelumnya itu ya. Lalu abis itu saat ini pas kemarin Ketum Sona menang berkat Tumbas juga. Terima kasih. Tepuk tangan. 89 suara solid. Aku diamanahin sama Tum Sona menjadi wakil bendahara umum 5. Sama seperti Tumbas juga. Sama lagi. Udah Trisakti 5 juga. Lalu menjadi ketua Badan Otonom Hipmi Jaya Golf. Gitu. Karena Hipmi Jaya Golf kan sebenarnya kan udah hampir vakum kurang lebih sekitar 7 tahun kan. Kemarin diaktifin lagi dan alhamdulillah kita sekarang jalan. Wah, tepuk tangan tuh. Nah, terus ini kan mau Bendum ini kan nggak punya pasukan nih, ya kan? Jujur ya. Berani maju Musa Jaya gimana nih? Strategi apa nih? Kan kalau biasa yang maju tuh kalau nggak Ketum BPC ya kan, kalau zaman saya dulu ya, kenapa punya gerbong ya. Betul. Ini Bendum 5, ya mungkin pasukannya cuma 5, ya tapi berani maju nih. Ini apa mentalnya mental pejuang beneran nih. Pejuang. Kenapa itu mau maju Musda? Simple tuh. Kenapa aku mau maju Musda itu adalah pertama adalah balik lagi. Apa yang diajarin sama orang tua aku. Aku harus bisa punya manfaat buat orang dan harus bisa punya dampak buat orang. Jadi 2 hal itu tuh yang sama satu lagi adalah ngebantu orang. Jadi 3 hal itulah yang ngebuat aku kenapa aku mau maju Hipmi Jaya. Karena apa? Karena sekarang aku hidup buat siapa sih? Bukan buat diriku sendiri. Ini aku hidup ini untuk banyak orang. Kita hidup bersosial. Kita nggak ada yang pernah tahu bahwa ini kita tuh nggak cuman sekedar bahwa kita temenan gitu aja, habis itu kita selesai gitu. Tapi aku kalau kita bisa bikin manfaat, kita bisa bantu banyak orang, pahalanya tuh kita makin bertambah. Dan kalau tadi aku bilang bahwa kita yang pertama kita perlu bantu adalah keluarga kita, yang kedua adalah teman-teman dekat kita. Kalau sekarang kita bisa bantu lebih banyak orang lagi, kenapa tidak? Gitu. Itu atas dasarnya itu saja. Tepuk tangan dulu nih. Terus program apa kalau Anda kan menjadi ketum itu yang paling keren yang ditawarkan ke teman-teman yang melihat nih? Kalau Anda kan menang ini. Kalau andaikan menang ya Tom ya. Sebenarnya simpel Tom, bahwa kalau ini aku kan melakukan FGD Tom, Forum Group Discussion. Aku maju calon ketua umum Hipmi Jaya itu baru mulai pas bulan puasa tahun ini. Aku kumpulin, aku dari nol, aku tidak punya basis apa-apa. Aku coba minta ngobrol sama mereka, apa yang mereka mau, kenapa mereka masuk Hipmi, apa yang mereka butuhkan di Hipmi. Hampir 70% sekarang anggota Hipmi Jaya itu UMKM tuh. Mereka mau apa? Mereka mau dapetin manfaatnya. Mereka mau scale up bisnisnya mereka. Lalu sekarang kita bicara bahwa, karena pemikiran aku lumayan panjang tuh. Kita di tahun 2030-an ini kita ada bonus demografis tuh. Kita akan ada banyak sekali usia produktif. Tapi kalau usia produktifnya itu tidak produktif, itu akan flop. Yeah. Apalagi kita akan menuju Indonesia Emas 2045. Dan saat ini nih kita Hipmi Jaya organisasi sebesar ini. Kalau kita tidak bisa menciptakan atau kita tidak bisa menjadikan Hipmi Jaya menjadi ruang untuk bisa pengusaha-pengusaha baru atau menciptakan pengusaha-pengusaha yang akhirnya tadi usahanya jadi dari mikro jadi kecil jadi menengah menjadi besar. Kenapa kita tidak bisa lakukan itu? Aku orang kerja tuh. Aku orang yang mau untuk terjun ke bawah, menanyakan apapun yang mereka butuhkan. Kalau ini kita di sini mau ngebantu orang, ya kita harus full untuk ngebantu orang. Ke lapangan. Full ke lapangan. Tanya mereka butuhnya apa. Tanya mereka mau lakukan apa. Kita ada program namanya program reinovasi tuh. Karena apa? Karena apa yang sudah dilakukan sama ketua umum sebelumnya. Dari ketum. Ya kita bicara dari Kang Yuki, ketum Adi, ketum Bagus, ketum Rama, ketum Afi, ketum Sona. Itu semua sudah baik banget. Tapi sekarang kan kita harus bicara how-nya. Secara pilar-pilarnya sudah ada. Maka dari itu ya sekarang kita gimana caranya kita ada namanya aku program reinovasi itu ada 3, ada namanya ada Recreate, Reconnect sama Reboost.
Itu R semua ya. R semua. Karena Renco. Betul, reinovasi juga karena Reno. Reno. Reinovasi Reno. Masuk bos. Ini mikirnya luar biasa ya, Reno. Gitu. Karena ya sudah pasti aku akan melanjutkan dan menyempurnakan tuh. Aku nggak mau untuk merubah lagi. Aku maunya semuanya ini sustain gitu loh. Ya di recreate ini apa sih? Aku mau mengclustering per setiap unit bisnisnya. Teman-teman sekarang kayak tumbas di IT dan apa itu pasti kan akan nyambung sekali dengan di situ dengan bisnisnya. Logistik dengan logistik, F&B dengan F&B gitu loh. Nggak akan ada lagi yang nanti namanya di grup WhatsApp ada yang butuh tongkang nggak gitu. Dulu kan di grup WhatsApp sering kayak gitu. Masih kayak gitu kan. Kalau kita bisa clustering persepsi bisnis, kenapa tidak? Dari per setiap clustering itu nanti kita akan ada yang namanya pendampingan. Pendampingan apa? Pendampingan mereka dari sisi marketing, sisi legal, sisi tax, sisi pasar dan lain-lain lah. Nah, selain itu juga di Recreate juga aku akan ada juga yang namanya program untuk HIPMI PT tuh. Kenapa HIPMI PT? Kemarin ada yang nanyain sama aku tuh. Yeah. Kenapa sih bro lo kok ambil program yang dimana programnya itu tuh sebenarnya bukan untuk voters lo. HIPMI PT kenapa lo gratisin untuk masuk HIPMI Jaya? Padahal itu kan bukan voters lo. Iya. Loh, kenapa enggak? Mereka itu cikal bakal pengusaha. Kalau kita tidak bisa meningkatkan kewirausahaan dari HIPMI Jaya, apa gunanya HIPMI Jaya? Kita sekarang pengusaha masih 3,47%. Iya. Kemarin Pak Agus Gumiwang mau bicara mau sampai 3,8%. Pak Jokowi pada saat pertama awal pemerintahannya dia di 2014 sampai saat ini 2024 naiknya itu cuma 1% tuh. Tapi negara maju itu Pak Prabowo kemarin bicara, kita mau ditargetin sampai 10%. Kalau kita sebagai HIPMI Jaya kita tidak bisa meningkatkan kewirausahaan khususnya di Jakarta, ngapain? Sayang dengan wadah HIPMI yang sayang sebesar ini. Sebesar ini gitu. Jadi program itu dari HIPMI PT gratis untuk Jaya. Itu saya setuju. Iya. Anak kuliah duitnya dikit, tapi kalau dikasih peluang, betul, kita berkembang. Kita kasih akses semua yang kita punya, akses pasar, akses modal, akses apapun itulah kita kasih gitu loh. Aku beberapa kali menjadi dosen tamu di beberapa universitas tuh. Ya aku mengajarin masalah entrepreneur lah, tentang proses gitu. Sebanyak itu antusiasme mereka untuk mereka mau jadi pengusaha, sebanyak itu. Tapi mereka nggak punya aksesnya untuk ke arah sana gitu. Jadi aku kalau Allah izinkan aku terpilih menjadi ketua umum ya, aku mau semua anggota HIPMI Jaya ini kita turun ke bawah secara pro bono ngajarin mereka tentang entrepreneur. Apa yang kita punya secara aksesnya kasih, biar mereka jadi pengusaha juga. Boleh lah jadi narasumber sharing. Udah umum modal ya. Betul ya, karena sekarang kayak salah satu programnya pemerintah aja namanya MBKM kalau aku nggak salah, itu kampus Merdeka itu sekarang yang lagi sangat digaungkan itu mereka bisa mengkonversi magang sama student exchange-nya itu menjadi SKS. Tapi ada salah satu programnya juga perihal masalah wirausaha, kepengusahaan. Kalau itu bisa digaungkan juga, itu bisa meningkatkan juga untuk jadi pengusaha-pengusahanya. Kadang-kadang pengusaha muda itu UMKM anak kuliah itu kan takut. Gak ada pendampingan. Betul. Belum punya duit waktu itu. Udah keluar duit dulu nih. Betul. Capek kan. Kalau dengan gak keluar duit didampingin oleh senior kan PD-nya nambah tuh. Betul. Apalagi nanti kita akan ngasih semua akses yang kita punya. Maksudku gini, aku cuma punya pemikiran, aku simpel sih, aku hidup buat siapa sih? Gitu. Kalau kita nggak hidup buat baik buat sama orang. Iya. Kalau kita nggak kebantu buat orang ngapain gitu. Kalau kita duit juga dibawa mati juga. Setuju itu. Tapi kan ini kan secara kalau kita bisa ngasih manfaat buat orang, mereka merasa bahwa mereka terbantukan, mereka berterima kasih, kita dapat pahala dan kita happy juga. Setuju. Gitu loh. Itulah poinnya kenapa aku maju HIPMI Jaya. Gitu. Oke. Kalau Andaikan menang, bagaimana teman-teman lainnya nih? Bersanding bertanding apakah akan dilakukan tuh? Harus karena aku melihat dari semua calon ketua umum ini mereka itu adalah kader-kader terbaik HIPMI Jaya saat ini. Rian Harun, Satrio Rama, Michael Utu, Rangga Derana Neode, ini mereka semua kader-kader terbaik HIPMI Jaya. Mereka orang yang punya kapabilitasnya mereka masing-masing.
Mereka pasti punya kekurangan, pasti mereka punya kelebihan. Begitupun juga dengan aku. Tapi kalau kita di sini punya semangat yang sama, punya pemikiran yang sama, ini saya yakin bahwa HIPMI Jaya nanti ke depannya akan lebih baik lagi ke depan. Tepuk tangan. Kalau andaikan kalah tuh, Saya kalah nih, sudah pasti saya pasti akan bersanding sama siapapun itu yang menang. Dan tapi saya tetap mau menyemangati atau memberikan semangat saya ini untuk ketum terpilih. Program kita, program kita bagus. Kalau kita bisa jalankan, kenapa tidak bisa jalankan? Inilah gunanya HIPMI. Inilah kita gunanya bersanding kan. tepuk tangan. Nah ini sekarang ada video nih tuh. Video jadi komando TKN. Ternyata Komandan. TKN ini menang ini bos. Dari saya itu wujud tidak terwujud, yang penting tetap sujud. Ya maksud apa? Yang maksud bahwa kita terus mempunyai semangat bahwa kita terus akan maju ke depan. Jangan pernah kita menyerah. Jangan pernah kita menjadikan satu halangan ini menjadi halangan untuk diri kita sendiri. Halangan ini yang kita terbentur, ini akhirnya menjadi terbentur. Itu harus kita jalankan. Bahwa kita tetap apapun itu, kita tetap harus sujud dan kita bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kemarin ini aku sukanya quote-nya pas banget tuh. Apa secara Quotes-nya itu. iya. Quote-nya tuh Jadi bagus banget. quotes itu tuh pada saat aku pulang jualan nasi uduk itu jam 2 pagi itu aku naik motor. Aku ngelihat ada satu bapak-bapak naik motor juga sama anaknya di tengah sama istrinya di belakang. Baju bapaknya itu ada tulisannya. Wujud tidak terwujud, yang penting tetap sujud. Jadi di situ aku kena banget bahwa apapun itu kita harus bersyukur. Nggak ada yang tahu. Rezeki itu tuh kalau kita tidak dikasih sekarang berarti kan itu kan bukan berarti kita nggak dikasih, tapi kan akan ada yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi quotes itu yang selalu aku pakai. Jadi apapun itu aku tetap harus bersyukur. Saya tiru dikit boleh ya, saya ambil nanti. Boleh. Itu mengena juga di gue. Jujur aja saya. Iya. Karena sujud itu ke atas itu paling nggak ada obatnya tuh. Nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya. Itu quote-nya mengena juga sama saya nih. Nanti saya colong dikit lah ya, boleh ya? Ada lagi video ini tuh. Ngasih bunga sama lagunya itu mengena nih lagunya. Kenapa pakai bunga dan pakai lagu ini tuh? Lagunya sendiri ini adalah lagu yang selalu saya dengarkan setiap hari pada saat saya pada saat masih susah-susahnya tuh. Dari saya kuliah, dari saya mulai usaha, itu lagu yang selalu saya pakai. Selalu. Kenapa lagu ini? Itu lagunya Float, judulnya Sementara tuh. Lalu seiring berjalan waktu kemarin aku jadi maju sebagai bakal calon ketua umum, belum sebagai caketum. Iya, balontum. Balontum. Sebanyak itu dinamika yang aku rasakan. Sebanyak itu permasalahan yang aku dapetin di saat aku maju sebagai calon ketua umum. Sebelum aku daftar ya. Terus aku dengerin lagu itu. Kok lagu ini kok sama ya gitu. Bahwa kok ternyata ini lagunya ini kena banget, yang dulu nyambung banget ke sekarang gitu. Akhirnya pas kemarin terakhir aku sebelum aku penutupan visi misi, lagu itulah yang ada satu lirik yang memang aku sampaikan. Aku bilang kayak, dan sementara kita akan terus sekarang cerita untuk mimpi ini jadi nyata. Gitu. Dan ya akhirnya ya karena teman-teman semua ini yang tadinya aku sempet 2 minggu tuh aku goyang, galau, maju nggak nih, maju daftar nggak. Aku kumpulin teman-teman semuanya, teman-teman mereka semua mau gimana pun yang lo sampaikan. Karena pada saat aku sampaikan ke semua voters, aku cuma minta 2 hal sama mereka tuh. Aku cuma minta doanya sama hatinya.
Dan di saat aku lagi goyang, mereka bilang kayak gini sama aku. Lo dulu minta hati gue. Kita terus jalan, kita gerak maju ke depan. Apapun yang terjadi ke depannya. Wih, makanya ini ada teman-teman yang mensupport ya. Coba videonya dong. Ada Gayandra, ada Sekum Eki, Sekum Jaksel. Oh, luar biasa loh ini. Tepuk tangan dong nih. Ini kompak ini ya. Bapak Masa juga nih. Beberapa Bapak Masa kemarin juga ada tuh. Kombes apalagi datang juga. Bang Kombes kemarin juga. Iya, luar biasa. Tum, boleh nggak pesan-pesan nih penutup? Kenapa sih harus memilih Reno Aditya ke teman-teman yang nonton video ini, podcast ini? Yang selalu saya sampaikan bahwa saya selalu bilang sama voter saya adalah yang tadi saya cerita bahwa saya hanya minta doa dan hatinya saja gitu. Pilihlah pakai hatinya. Saya tidak pernah mau untuk memaksa untuk memilih saya. Karena pada dasarnya, pada awalnya saya maju, ini semua sudah ada takdirnya. Dan saya tidak akan pernah takut untuk saya kalah, atau saya tidak akan pernah takut untuk saya menang. Jadi pilihlah dengan hatinya. Kalau sudah ada pendukung-pendukung Caketum lain, dukung support Caketumnya. Nanti kita ketemu di tikungan terakhir. Ada tepuk tangan. Terima kasih Ketum. Semoga bisa memenangkan Busda Hipmi Jaya. Terima kasih banyak.